Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Sesuai dengan judul yang aku berikan, hari ini aku mau bahas tentang introvert terkenal bernama Einstein. Jadi begini bro, kenapa aku membahas ini? Karena aku sering mendengar, lalu aku juga sering membaca di website atau di media sosial terkait dengan introvert. Banyak orang yang mengaku dia introvert dan dia merasa kurang beruntung menjadi seorang introvert. Lalu bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak video berikut. Oke, lalu kita masuk ke materi. Mungkin yang menjadi pertanyaan pertama yaitu siapa itu Einstein. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus SMA, mungkin sering mendengar kata-kata atau namanya ya, mohon maaf, namanya. Sering mendengar nama Albert Einstein. Tapi bagi yang belum, nggak masalah, aku coba ulas sedikit ya. Jadi Albert Einstein adalah seorang fisikawan ternama. Dulu pada masanya yaitu dia menjadi fisikawan yang terbesar pada masa itu. Albert Einstein lahir di Jerman pada tahun 1870-an. 70-annya berapa kalau nggak salah 78 atau kurang lebih segitulah. Pokoknya mendekati 78 atau 70-an, intinya seperti itu. Lalu kenapa dia bisa terkenal? Ya karena tadi dia adalah seorang fisikawan terbesar, dia penemu teori relativitas dan juga pengembangnya juga. Lalu dia juga menjadi pengembang teori mekanika kuantum. Terus apa hubungannya dengan video ini? Kenapa aku mengambil Einstein sebagai contoh? Yaitu karena Einstein adalah seorang introvert. Uh, Banyak hal yang mencirikan bahwa Einstein adalah sosok orang yang introvert. Salah satunya dia suka menyendiri. Di samping itu ada cerita menarik ini ya. Jadi ketika dia berusia 12 tahun, Einstein ini belajar aljabar sendiri pada saat musim panas. Jadi dia menghabiskan waktu musim panas dengan belajar aljabar sendiri. Tentu ya ini kadang mungkin banyak orang yang ngomong wah pantesan aja dia di jenius, pantesan saja dia terkenal karena perilakunya memang sudah berbeda dari masyarakat. Maka dari itu dia sering dianggap sebagai orang yang aneh dan juga gila. Dia memang jenius, dia tercatat jenius. Mungkin kalau kalian mencari orang yang jenius di dunia atau kata kunci yang mendekati kejeniusan, mungkin Albert Einstein ini akan selalu muncul namanya. Hingga saat ini, nama Albert Einstein masih dikenang di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di negara asalnya, yaitu Jerman atau di negara-negara maju, tapi di seluruh dunia. Bahkan mungkin di buku-buku pelajaran SMP atau SMA masih sering ya, masih sering sekali nama Albert Einstein ini muncul. Lalu ini ada suatu hal yang menarik ya, berkaitan dengan alasan aku membuat video ini, yaitu karena ternyata suatu hal yang berkembang di masyarakat itu belum tentu sepenuhnya benar. Dan aku mendengar sendiri, aku melihat sendiri, banyak orang yang mengatakan introvert itu adalah seseorang yang antisosial, seseorang yang tidak bisa bergaul, seseorang yang intinya selalu negatif.
Padahal belum tentu itu benar. Bisa jadi memang ada orang introvert yang dia seperti itu, dia menutup diri sendiri. Tapi ternyata ada juga orang yang introvert, tapi dia masih bisa bergaul dengan orang lain. Dia bahkan seringkali tidak terlihat sebagai seorang introvert. Kenapa ini bisa terjadi? Karena definisi introvert menurut mereka salah. Maksudnya salah di sini tidak sesuai dengan yang ada dalam teori-teori psikologi. Lalu definisi introvert itu apa sih sebetulnya? Jadi ketika aku mungkin mengatakan salah, mohon maaf. Karena ini yang berkembang di masyarakat seperti ini. Ada yang seperti ini, tapi mungkin tidak semuanya. Karena yang benar definisinya pun ada. Uh, ini kenapa bisa seperti ini? Karena suatu hal yang sudah berkembang di masyarakat lama ya. Jadi setiap seseorang yang melahirkan anak, dia pengennya anaknya harus menjadi orang yang aktif, kreatif, cerdas, lalu pokoknya dipenuhi dengan hal yang positif, terutama banyak teman. Jadi relasi itu penting di dunia orang tua, alias di pikirannya orang tua. Lalu definisi introvert yang sesuai dengan psikologi itu apa? Introvert dan ekstrovert. Jadi introvert itu kebalikannya ekstrovert. Uh, introvert itu seseorang yang memperoleh energi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dengan dia membaca buku, dengan dia berpikir, merenung, meditasi, atau mungkin mendengarkan musik sendirian, hanya dengan itu dia merasa dia telah menambah energinya, yaitu dia merecharge energinya. Itu bahasa mudahnya. Jadi ketika dia sendiri justru malah dia tambah bahagia, dia tambah terisi energinya. Berbeda dengan ekstrovert. Ekstrovert kebalikannya introvert. Jadi X itu kalau bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan artinya yaitu luar. Jadi keluar dirinya sendiri. Dia memperoleh energi dari mungkin lingkungan sekitar, teman-temannya, yang membuat dia memiliki energi yang bertambah. Jadi dia menambah energinya dengan cara seperti itu, merecharge energinya dengan cara bertemu orang. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sering kumpul sana sini, kok dia nggak capek-capek ya, mah tambah happy. Dia pulang-pulang tambah happy. Bahkan ketika ketemu orang lain dia nggak mau pulang-pulang. Nah itu bisa jadi dia adalah seorang ekstrovert. Yang berkembang di masyarakat yang negatif ini tentunya perlu dipelajari lagi dan dipahami lagi, karena kasihan seorang introvert selalu dicap sebagai seseorang yang negatif, padahal belum tentu. Contohnya Albert Einstein. Setelah penjelasan atau cerita tentang Albert Einstein tadi, apakah salah menjadi seorang introvert? Lalu, apakah introvert selalu buruk dan negatif? Ternyata belum tentu, bro. Ternyata ada positifnya juga. Jadi ini pengalamanku ya. Aku adalah seorang introvert. Aku tahu aku introvert bukan hanya dari menurutku saja. Jadi aku mengikuti beberapa tes. Tesnya ini ya mungkin bisa dibilang tes psikologi. Dari tes ini menyebutkan bahwa aku adalah seorang introvert. Jadi aku memperoleh energi dari dalam diriku sendiri. Dan memang aku berfokus ke dalam diriku sendiri. Ketika aku bertemu orang lain, aku bertanya ke diriku sendiri, kenapa sih aku nggak bisa seperti orang lain? Nggak bisa seperti A, B, C. Si A, si B, si C, yang dia ketemu orang hampir setiap saat,
pagi mungkin waktu sekolah ya ini seringnya ya. Sekolah dia ketemu orang banyak, pulang masih main lagi, malam masih nongkrong lagi. Kenapa bisa seperti itu? Dan energinya ini kok nggak habis-habis gitu. Nah, beberapa bulan berlalu, setelah aku menanyakan itu ke diri, kenapa aku nggak bisa seperti itu? Kenapa aku berbeda? Kenapa? Nah, aku mendapatkan jawaban bahwa aku adalah seorang introvert. Jadi, setelah itu aku mulai mempelajari tentang apa itu introvert dan bagaimana cara mengembangkannya. Dan saat ini mungkin sudah 2 tahun lebih ya berlalu, aku mulai menemukan bahwa aku justru bahagia menjadi seorang introvert. Aku justru merasa mendapatkan anugerah. Nah, jadi introvert adalah anugerah menurutku. Karena kenapa? Ketika aku menjadi introvert, aku bisa memahami diriku sendiri. Aku selalu bertanya, apa yang aku inginkan. Aku jadi tahu apa yang aku inginkan, apa yang aku bisa, apa yang aku nggak bisa, apa yang membatasi diriku, lalu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah. Dan ini yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh seorang ekstrovert. Seorang ekstrovert memerlukan orang lain. Dia dalam mengisi energinya, dia membutuhkan orang lain. Dia perlu kumpul dulu, lalu energinya ngecas. Dan mungkin uh, itu juga menjadi kesulitan tersendiri ya bagi seorang ekstrovert ya. Tapi oke, kita cukupkan di situ bahasa ekstrovertnya, kita ke introvertnya fokus. Dan selain pengalamanku juga, ini dari cerita Einstein tadi, ternyata dia bisa menjadi jenius, dia menjadi nyaman belajar sendirian karena dia adalah seorang introvert. Dan yang terakhir gini ya bro, ini bukan maksudnya untuk memisahkan antara introvert dan extrovert, lalu kita ada pembatas gitu, bukan seperti itu. Yang aku pelajari dari beberapa teori ya, mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang sepenuhnya introvert atau sepenuhnya extrovert. Jadi nggak ada yang 100%. Kita ini terbentuk dari beberapa persen introvert dan juga beberapa persen extrovert. Tergantung ini kita lebih dominan yang mana. Jadi misal ya kategorinya yaitu kita introvert. Oke. Lalu introvertnya ini berapa persen? Extrovertnya ini berapa persen? Mungkin introvertnya 60%, extrovertnya 40%. It's okay. Berarti kita masuk introvert. Atau kebalikannya. Kita bisa juga extrovertnya 70%, introvert 30%. Ini bisa kita temui dalam tes-tes psikologi. Contohnya MBTI atau tes psikologi lain yang menyatakan tingkat energi. Oke, jadi sekian dulu bro. Ini ini bukan tentang motivasi atau apa ya. Ini aku hanya menyontohkan karena Albert Einstein ini sangat menginspirasi ya, terutama menginspirasi aku sendiri. Jadi nggak ada motivasi buat teman-teman. Terserah mau berpikir bahwa introvert itu masih salah atau enggak, terserah. Cuman aku hanya memberikan pandangan bahwa ternyata ada loh introvert yang berhasil karena keintrovertannya. Dan oke lah gitu aja. Sekian dulu bro. See you.